Segala sesuatu di sekitar mereka sedingin jika mereka tenggelam di dunia yang dingin. Niat mereka juga menjadi dingin, tetapi dingin semacam ini membawa perasaan yang agak istimewa bagi mereka. Tidak hanya dunia luar dan dunia mereka menjadi lebih jelas, tetapi juga segalanya menjadi tembus cahaya. Dalam sekejap, Dewa Emosi memiliki perasaan bahwa dia dapat dengan percaya diri menghadapi segala jenis musuh dengan kondisi terbaiknya sekarang. Apakah ini kekuatan Dewa Asura? Pikiran pembunuh yang brilian. Dari Dewa Kupu-Kupu hingga Dewa Emosi, aura pembunuh yang mengintimidasi merangsang diri sendiri untuk memahami berbagai kemampuan, mendorong kondisi mereka ke tingkat pertempuran puncak. Demikian pula, karena pengaruh aura pembunuh, 7 emosi dan 6 keinginan, 1, mereka tertindas sama sekali. Begitulah cara mereka bisa bertarung dengan pikiran jernih mereka. Senyuman menyakitkan terpancar di wajah Dewa Emosi. Dewa Asura pembunuh yang tidak berperasaan ini jelas tidak cocok untuknya. Ketika dia dalam kondisi paling kuat, yang terpenting adalah dia tidak boleh tetap tenang. Hanya ketika dia mentransfer energi emosi menjadi kekuatan, Dewa Emosi bisa menjadi yang paling tangguh. Bagaimana dia bisa tetap tenang sambil menggerakkan emosinya? Namun, kekuatan Dewa Aura bukanlah sesuatu yang ingin dia warisi. Dia hanya menggunakan energi Dewa Asura untuk melindungi energi mereka dan tidak membiarkan alam ilahi pusat dapat mengetahui keberadaan mereka. Ayo pergi. Dewa Kupu-Kupu menarik tangan Dewa Emosi dan terbang ke langit. Dewa Kupu-Kupu menutup matanya seolah-olah dia telah memasuki keadaan lain. Ada seberkas energi dingin di tubuhnya. Perasaan ini membuat hati Dewa Emosi sedikit bergetar. Tang Wutong seperti saat dia berada di benua Douluo ketika dia memiliki keberadaan sens spiritual lain. Keberadaan itu pernah dihormati sebagai Dewi Perang. Tanpa ragu, Asura Murderusmin entah bagaimana memperkuat kemampuannya. Tentu saja, itu juga karena Dewa Kupu-Kupu pada awalnya lebih lemah dari Dewa Emosi. Sebagai dewa tingkat kedua, dia akan lebih terpengaruh oleh hati Asura. Tetap saja dia adalah putri dari Dewa Asura saat ini. Dia juga mendapat persetujuan untuk mewarisi kekuatan Dewa Asura, yang bisa mengungguli Dewa Emosi. Dewa Emosi pasti tidak akan mengganggu istrinya merasakan kekuatan Dewa Aura. Di alam ilahi, kultivasi dewa sebenarnya sangat lambat. Meskipun kekuatan unsur penting kultivasi tersedia cukup melimpah, tetapi semua dewa harus berlatih ke tingkat tertinggi untuk melangkah ke alam ilahi. Mereka ingin mendobrak batas mereka untuk mendapatkan warisan Tuhan terlebih dahulu. Tapi tidak seperti Tuhan. Daya tahan kekuatan dewa memiliki batas. Adapun dewa tingkat kedua, tidak peduli seberapa keras seseorang berkultivasi, mereka tidak dapat menjadi dewa tingkat pertama karena ini adalah prinsip moral. Jelas, ini juga tidak mutlak. Ada beberapa kasus khusus. Beberapa dewa juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan level mereka, seperti halnya Dewa Naga. Tetapi ketika satu dewa meningkatkan levelnya, kekuatan elemen penting kultivasi lonjakan yang kuat akan muncul, menciptakan kerusakan besar untuk kekuatan mental alam ilahi. Oleh karena itu, tanggung jawab utama dari Komite Alam Ilahi adalah untuk memantau patung dewa. Jika seseorang ingin melanggar batas mereka, mereka akan menyarankan bahkan menekan untuk menjaga agar alam ilahi tetap stabil. Alasan Dewa Kehancuran mengusulkan perluasan alam ilahi dengan keterlaluan adalah karena dia telah mendapatkan kunci terpenting di tangannya. Yaitu bahwa banyak guru roh telah mencapai batas mereka dan ingin dipromosikan menjadi dewa. Memperluas alam ilahi berarti memperoleh lebih banyak kekuatan mental. Yang pertama mendapat manfaat dari ini bukanlah dunia fana, yang bisa menghasilkan banyak penerus Tuhan, tetapi dewa lain yang ingin melewatinya. Ketika kekuatan mental sudah cukup, alam ilahi juga diperluas, mereka tidak punya alasan untuk menolak ini. Dewa Kehancuran menggunakan prinsip ini untuk menyatukan sekelompok besar dewa yang mendukungnya. Jika tidak,
Hanya dia dengan 8 dewa tingkat pertamanya yang tidak cukup untuk melawan seluruh alam ilahi. Setelah menentukan arah, dewa emosi mengendalikan kecepatan. Mempertahankannya sekitar 70% dari kecepatan maksimum, terbang ke depan. Sementara itu, dia juga menyadari semua jenis perasaan luar biasa yang dibawa oleh kekuatan suci Asura. Meskipun penguatan Asura God tidak dapat meningkatkan kemampuan tempur terbaiknya, setidaknya tanpa bantuan kekuatan emosi, tetap saja, dia bisa menghasilkan kekuatan yang cukup. Apalagi, kondisi yang sangat tenang ini sangat membantunya memahami filosofi surga. Itulah yang membuat lencana Dewa Asura luar biasa. Akankah 4 raja dewa hebat lainnya tahu bahwa lencana Dewa Asura bisa menjadi luar biasa ini? Meskipun mereka telah terbang sangat cepat di alam ilahi yang luas, mereka masih belum mencapai tujuan yang mereka inginkan, yaitu perbatasan alam ilahi. Sedikit sekali dewa yang ingin datang ke tempat itu. Dari awal sampai akhir, dewa kupu-kupu telah ada dalam proses meditasinya dengan mata tertutup, sepenuhnya mengandalkan dewa emosi. Setelah terbang terus-menerus selama 1 hari, dewa emosi mulai memperlambat kecepatannya dan melepaskan deteksi kesadaran spiritualnya ke arah indera pada saat yang bersamaan. Karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak dapat memastikan tujuan dari perjalanan ini, tetapi memperkirakan secara kasar jangkauannya. Beberapa saat kemudian, matanya bersinar, mempercepat lagi kecepatannya. Menuju ke arah di mana ada awan berkabut. Melalui awan berkabut, pemandangan di depan mata mereka berangsur-angsur menjadi jelas. Hal pertama yang mereka lihat adalah sesuatu seperti tali perak yang terus-menerus berkedip di tanah. Itu tadi air terjun, lebarnya sekitar puluhan meter. Air mengalir dari tepian setinggi 100 meter yang membuat takut orang-orang. Air yang jatuh menciptakan suara yang menusuk telinga dengan tetesan air yang tak berujung tersebar di udara. Mereka tampak seperti kristal yang luar biasa. Pelangi yang seperti jembatan mengelilingi kedua sisi air terjun. Itu adalah pemandangan yang sangat indah, yang bisa digambarkan sebagai negeri dongeng bahkan di alam ilahi. Ada sebuah danau yang dikelilingi oleh tumbuhan hijau yang tumbuh. Dewa emosi membawa dewa kupu-kupu, bertujuan untuk mencapai tempat itu. Saat mereka mendekati danau, tiba-tiba, seberkas cahaya muncul dari tepi danau. Lampu merah itu benar-benar mengintimidasi, membawa aura mendominasi, lalu tiba-tiba berubah menjadi pelangi yang sensasional. Dewa emosi terkejut, ingin memblokirnya, tetapi dewa kupu-kupu bisa merasakan bahayanya entah bagaimana. Dia segera membuka matanya lalu mengayunkan lengan kanannya ke atas. Aura pembunuh yang menusuk tulang meledak saat cahaya kuning menyala hanya dalam sekejap. Itu adalah tombak naga emas. Tombak itu dibawa keluar, menakuti dewa emosi di sampingnya. Tombak itu seperti naga berlapis emas nimbus melintasi langit dan bumi dengan aura yang luar biasa. Dalam sekejap, tombak emas itu menemukan sinar merah itu. Bang, suara garing air yang mengalir berhenti tiba-tiba untuk sesaat seolah-olah terkena dampak, kemudian mereka turun sekali lagi. Di tengah langit, dewa kupu-kupu telah memulihkan kesadarannya. Memegang tombak naga emas dengan megah. Pada saat ini, dia bukan dewa kupu-kupu biasa tetapi dewi perang. Sesosok perlahan muncul dari lingkaran merah itu. Itu adalah seorang wanita dengan rambut merah panjang yang dikuncir. Dia sedang memegang tombak yang bercahaya merah menyembur dari dalam. Wajah cantiknya sedikit pucat karena dia ketakutan. Simu, ini kami. Tolong jangan mengambil tindakan. Dewa emosi memblokir serangan itu, kata buru-buru. Wanita itu memandang Tang Wutong dengan pandangan skeptis, tersenyum lalu berkata, "Aku segera melihat kalian berdua terbang ke sini. Aku hanya ingin menakutimu sedikit. Bagaimana bisa Wutong memiliki aura pembunuh yang begitu kuat baru-baru ini? Apakah ini putri kecil yang biasa kita goda?" Dewa kupu-kupu Tang Wutong telah kembali ke keadaan normalnya setelah memukul tombak.
Dia berkata dengan malu-malu, "Simu, maafkan aku. Saya baru saja menyadari sesuatu, dirangsang dari luar. Saya tidak bisa mengendalikan diri tetapi menyerang dengan sembarangan. Kamu baik-baik saja?" Wanita berambut merah itu tersenyum dan berkata, "Saya baik-baik saja. Agak aneh bagi saya karena saya telah menggunakan seni pedang ini selama bertahun-tahun. Ayo, gurumu telah menunggu kalian berdua." Dewa emosi terkejut. Sepertinya ayah mertuanya telah merencanakan skema ini. Dia membawa Tang Wutong dan mendarat di tepi danau. Ketika mereka mendekati area sekitar ratusan meter dari danau, itu seperti mereka melintasi penghalang. Pemandangan di sekitar segera berubah. Ada halaman di dalam vegetasi yang lebat. Beberapa rumah kayu terletak di sana dengan beberapa anak bermain dan seorang lelaki tua beristirahat. Di tengah halaman, berdiri seorang pria pirang dengan tangan disilangkan di belakang punggung. Tersenyum melihat kedatangan mereka. "Guru." Dewa emosi buru-buru melangkah, membungkuk pada pria pirang itu dan berkata dengan hormat, "Berdiri, aku tahu kalian berdua akan datang." Pemuda pirang itu tersenyum dan berkata, tapi senyumnya terlihat agak canggung. Dewa kupu-kupu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, bagaimana Anda bisa tahu kami akan datang? Apakah mungkin Anda memiliki prediksi?" Pria pirang itu dengan marah menjawab, "Bagaimana saya bisa memprediksi sesuatu? Itu semua perhitungan ayahmu. Bajingan ini selalu licik, membuatku berkompromi. Bagaimana dia bisa melepaskanku begitu saja? Waktu akan segera datang. Saya kira masalahnya juga akan datang. Seperti yang diharapkan, kalian benar-benar datang ke sini. Seseorang tidak pernah pergi ke kuil Buddha tanpa alasan, bukankah ini berarti masalah? Selain itu, ada energi Dewa Asura di tubuh Anda. Jika tidak mendesak, apakah Tang San akan memberimu benda itu?" Dewa emosi terkejut melihat pria pirang itu. "Guru, apakah kamu tidak punya rencana dengan ayah mertuaku?" Pria pirang itu tersenyum paksa, dia juga merencanakan ini. "Ngomong-ngomong, ini juga salahmu. Saat itu, ketika kamu berkultivasi di benua Douluo, orang pertama yang memilihmu pertama kali sebenarnya adalah ayah mertuamu. Orang lain mungkin tidak mengenalnya. Tapi saya cukup mengenalnya. Padahal, ayah mertua Anda pemarah. Dia segera ingin pergi mengembara di alam semesta dengan ibu mertuamu. Hanya saja dia tidak tahu kepada siapa harus menyerahkan tanggung jawabnya. Dia telah mencari penerus, namun belum menemukan yang tepat. Itu benar-benar untuk menemukan Anda, terlebih lagi. Anda sedang berkencan. Wutong." Dia kemudian telah mempersiapkan sebuah rencana untuk menjadikan Anda penerusnya di masa depan untuk posisi Tuhannya. Setelah itu, dia telah berkultivasi terpencil untuk sementara waktu. Saya kebetulan keluar lebih cepat dari yang diharapkan. Saya diminta untuk menjaga situasi benua Douluo. Aku dengan cepat menemukanmu. Awalnya, saya tidak tahu dia memilih kandidat. Secara alami, saya sangat gembira. Setelah mengamati cukup lama, saya kemudian menemukan gadis kecil Wutong ini. Setelah itu, saya menjadi lebih jelas. Ngomong-ngomong, saya salah waktu itu. Saya tidak tahan dengan kesepian. Dibandingkan dengan ayah mertua Anda yang telah berada di alam ilahi selama bertahun-tahun. Saya ingin membawa keluarga saya dan pergi. Maka saya tidak bisa tidak bertemu dengan Anda dan menyerahkan posisi Tuhan saya kepada Anda. Petik terbalik setelah budidaya terpencil ayah mertuamu berakhir, dia telah menemukan segalanya. Tidak bisa menangisi susu yang tumpah. Dia tidak punya solusi lain selain terus-menerus melecehkan Anda. Saat itu, aku juga tidak berani membuatnya kesal. Dipoles sedikit juga bukan hal yang buruk bagimu. Mendengarkan gurunya, wajah dewa emosi menjadi gelap. Gurunya telah memainkan peran besar dalam siksaan ayah mertuanya untuknya. Benar sekali. Pria pirang ini adalah pendahulu dari God of Emotion, dewa level pertama yang legendaris, Rong Nian Bing.
Rong Nian Bing tertawa dan berkata, "Bajingan kecil, jangan cemberut. Meskipun kamu telah melalui banyak kesusahan, bukankah pagi awan memberi jalan untuk sore yang cerah? Anda telah menikah dengan seorang dewi. Karma datang setelah gurumu pada akhirnya. Apakah kamu ingat, ketika Anda baru saja memasuki alam ilahi, ayah mertua Anda ingin mempersulit Anda. Saat itu, saya sangat marah, tidak bisa berbuat apa-apa selain memintanya untuk melepaskan Anda. Aku sudah kehabisan akal dengan masalah ini, bisa membiarkan dia menetapkan syarat apapun. Ayah mertuamu, sama liciknya dengan rubah." Rong Nian Bing agak mengecilkan hati. "Saya harus setuju dengan kondisinya. Dalam 30 tahun, saya tidak bisa meninggalkan alam ilahi. Jika dia punya masalah, saya harus membantunya setidaknya sekali. Tetapi hanya setelah saya setuju, dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah segera menyelamatkan Anda, pada dasarnya tidak berniat menciptakan tantangan untuk Anda lagi. Dia awalnya menantang Anda karena dia ingin Anda menyatu dengan posisi dewa emosi lebih cepat. Di bawah tekanan, fusi bisa terjadi paling cepat. Setelah Anda selesai memadukan, Anda segera menikah dengan Wu Tong. Ini menyebalkan bagiku." Dewa kupu-kupu Tang Wu Tong terkikik lalu berkata, "Guru, jangan meratap dengan nada menuduh. Anda dan ayah saya sudah merencanakan ini. Nah, Anda telah mengatur jebakan untuknya terlebih dahulu, kemudian Anda ditusuk olehnya. Bukankah itu karma?" Rong Nian Bing sangat marah, berkata dengan tidak menyenangkan, "Pada akhirnya, dia telah mengambil semua hal yang baik. Seorang menantu laki-laki yang mewarisi posisi Tuhan saya, bukankah ini menggantikannya? Selanjutnya, dia hanya memiliki perasaan tentang krisis yang akan datang. Demi perdamaian alam ilahi, setelah dia kembali dari kultivasinya, dia tidak ingin menyerahkan posisi Tuhannya kepada Yu Hao dalam upaya untuk mengambil tanggung jawab ini sendiri. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, saya telah jatuh ke dalam perangkapnya karena saya telah setuju untuk membantunya menjaga alam ilahi dan memilih Yu Hao. Rubah tua ini pasti telah merencanakan sesuatu. Berbicara tentang rubah licik, saya khawatir bahkan jika Anda telah mencari di seluruh alam ilahi, Anda tidak dapat menemukan siapapun yang dapat dibandingkan dengannya." Dewa emosi Dai Yu Hao mengalami sedikit batuk kering lalu berkata, "Guru, tolong jangan marah. Masalah ini telah berlalu selama bertahun-tahun, biarkan tidur." Rong Nian Bing mendengus dan berkata, "Katakan padaku dengan cepat, mengapa Tang San mengirimmu ke sini untuk mencariku? Aku akan lari setelah bekerja keras sampai mati untuknya. Kalau dia akan menjual saya untuk mendapatkan uang." Dewa emosi sedikit suram, dia berkata, "Guru, masalahnya adalah ayah mertua dan ibu mertua saya telah dipenjara oleh dewa penghancur. Kami hampir tertangkap oleh kaki tangan dewa kehancuran. Sangat sulit bagi kami untuk melarikan diri ke sini." Meskipun Rong Nian Bing agak menebak-nebak tentang situasinya, dia tetap tidak bisa menahan rasa kagum setelah mendengarkan apa yang dikatakan dewa emosi. "Dewa kehancuran menangkap ibu mertua dan ayah mertuamu? Sejak kapan dewa penghancur menjadi begitu tangguh seperti ini?" kata Rong Nian Bing secara mengejutkan. Dia telah membawa keluarganya ke sini dan hidup dalam kesendirian. Dia sudah lama tidak melihat dewa lain. Dia secara alami tidak tahu apapun yang terjadi di komite alam ilahi. Tepatnya, di seluruh dunia, tidak banyak dewa yang tahu apa yang terjadi di alam ilahi. Dewa emosi memberitahu dia secara rinci tentang apa yang terjadi di alam ilahi sekaligus. Dewa kehancuran tiba-tiba ingin naik tahta, menggunakan ibu mertuanya yang sedang hamil untuk mengancam Dewa Laut Tang San. Setelah mendengar penjelasannya, beberapa pikiran muncul di mata Rong Nian Bing seolah sedang merenung. Wanita berambut merah itu datang di sampingnya dan memeluk lengannya. Kekhawatiran terlihat dari matanya yang indah. Dewa penghancur adalah pelaksana hukum alam ilahi. Dia bisa menyatakan posisi Raja Dewa.
Saat ini, dia mengendalikan pusat alam ilahi. Untuk seluruh alam ilahi, ini adalah kekuatan komando yang mengintimidasi. Bawahannya adalah 8 dewa tingkat pertama, yang sangat kuat di puncak alam ilahi. Setelah beberapa saat, ketika Dewa Kupu-Kupu Tang Wutong merasa cemas menunggu lama, Rong Nianbing akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Dia bergumam, tidak peduli seberapa keras aku berpikir. Kenapa aku hanya merasa dewa penghancur ini seperti diriku sebelumnya? Bahkan saya dipukuli sampai mati. Saya masih tidak percaya ayah mertua licik Anda tahu bahwa dewa penghancur tidak puas dengannya dan dia tidak memiliki persiapan apapun. Itu tidak mungkin. Tang Wutong berteriak dengan tergesa-gesa, apa ayah tidak mempersiapkan ini? Anda adalah persiapannya. Itu sebabnya dia meminta kami untuk datang dan mencari bantuan Anda. Guru, Anda harus membantu kami menyelamatkan ayah dan ibu kami. Kumohon, aku memohon padamu. Rong Nianbing melambaikan tangannya dan berkata, lupakan. Saya tidak memiliki keberanian untuk menyelamatkan ibu dan ayah Anda. Saya bahkan tidak memiliki posisi Tuhan. Kekuatan yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun di alam ilahi sama kuatnya dengan dewa tingkat pertama. Tidak mungkin bagiku untuk mengalahkan dewa penghancur itu. Aku juga tidak bisa membuka segel yang dewa kehancuran telah berikan pada ayahmu. Dewa Kupu-Kupu bingung, Guru, Anda benar-benar tidak ingin membantu kami? Rong Nianbing mendengus dan berkata, tidak bisakah saya membantumu? Sejak aku berjanji pada ayahmu, aku telah menaiki kapal bajak lautnya. Kalau aku tidak salah, ayahmu pasti ingin memberitahuku sesuatu, tapi dia pasti tidak membiarkanku keluar secara pribadi dan menyelamatkannya secara langsung seperti ini. Apakah itu benar? Muridku yang terkasih, ketika dia selesai, dia berbalik untuk melihat dewa emosi. Mata dewa emosi penuh dengan kekaguman, Guru, Anda sangat cerdas. Ayah mertua memintaku untuk memberitahumu sesuatu. Kemudian dewa emosi datang dan menggumamkan sesuatu kepada gurunya. Wajah mantan dewa emosi berubah drastis saat dia mendengarkan kata-kata muridnya. Dia marah dan berkata, saya tahu itu. Tang San, orang tua murahan ini, dia belum menggunakan semua nilai saya. Bagaimana dia bisa membiarkan saya pergi dengan mudah seperti ini? Punuk, Dewa Kupu-Kupu dengan curiga memandang dewa emosi. Dewa emosi menoleh padanya, sedikit menggelengkan kepalanya. Tetapi matanya tersenyum. Minggir, minggir, lari. Saya setuju untuk membantu Anda kali ini. Saya berhutang pada Anda. Rong Nianbing dengan marah berkata. Membalikkan tubuhnya dan pergi ke rumah kayu. Wanita berbaju merah buru-buru mengikutinya. Sebelum pergi, dia menatap dewa emosi dan dewa kupu-kupu dengan tatapan penuh penyesalan. Dewa Kupu-Kupu datang ke sisi dewa emosi, merendahkan suaranya dan bertanya, apa yang terjadi? Apa yang ayah saya minta dari Anda untuk memberitahu guru? Apa yang membuatnya sangat marah seperti ini? Dewa emosi berkata secara misterius, aku tidak bisa memberitahumu. Benar-benar tidak bisa memberitahumu sekarang? Dewa Kupu-Kupu berkata dengan marah, kamu benar-benar tidak ingin memberitahuku. Baiklah. Jangan naik ke tempat tidurku. Hei, sayang, kamu tidak bisa seperti ini. Ayah mertua meminta saya untuk merahasiakannya, bahkan dengan Anda. Semakin sedikit Anda tahu, semakin baik Anda. Jadi, kamu benar-benar tidak ingin memberitahuku? Aku akan memberitahumu. Menghadapi ancaman istrinya, dewa emosi segera mengajukan permintaan ayah mertuanya setelah istrinya. Apa yang lebih penting dari istrinya? Dia berbisik menjelaskan semuanya padanya untuk sementara waktu, lalu wajah dewa kupu-kupu bersinar, jadi ternyata begini, tentu harus seperti ini. Jadi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Mencari siapa? Dewa emosi berkata, kita perlu mencari orang penting lainnya. Menyelamatkan ayah mertua saya akan bergantung pada cara kami membujuk orang ini.
Saya harap semuanya berjalan dengan baik. Dewa kupu-kupu sedikit skeptis, dia berkata. Mengapa saya memiliki firasat buruk tentang ini? Dewa emosi tersenyum tegas dan berkata, ya ampun. Saya juga tidak memiliki kepercayaan diri yang besar untuk meyakinkan dia untuk melawan suaminya. Kupu-kupu itu tercengang, berkata dengan heran. Jadi maksudmu kita akan pergi mencari Dewi Kehidupan? Dewa emosi dengan enggan mengangguk dan berkata, ini adalah misi kedua yang diberikan ayah mertua kepadaku. Yang juga merupakan yang paling penting. Guru benar, dia tidak bisa melawan Dewa Penghancur. Dewa Penghancur adalah pelaksana hukum alam ilahi. Kekuatan dewanya sangat luar biasa. Dia juga mengontrol pusat alam ilahi. Dalam situasi seperti ini, pada dasarnya kita bahkan tidak memiliki kesempatan terkecil. Oleh karena itu, kami membutuhkan seseorang yang dapat memprotes Dewa Penghancur jika kami ingin mengalahkannya. Saat ini, dua Raja Dewa tidak ada di sini, kekuatan Dewa Ayah Mertua disegel. Kita hanya dapat mengandalkan Dewi Kehidupan. Dewa kupu-kupu menatapnya dengan bingung dan berkata, kamu tidak bercanda kan? Bagaimana kita bisa meyakinkan seorang istri untuk melawan suaminya? Mengapa Anda tahu bahwa Dewi Kehidupan tidak akan mendukung suaminya, Dewa Penghancur? Mereka adalah suami istri. Dewa emosi berkata, setiap dewa memiliki kesadarannya sendiri. Ayah mertua telah memberitahu saya bahwa ketika dia berurusan dengan Dewa Penghancur, Dewi Kehidupan tidak pernah muncul. Karena jika Dewi Kehidupan berada di pihak Dewa Penghancur, dia tidak akan menggunakan ibu mertua saya untuk mengancam ayah mertua saya. Oleh karena itu, Dewi Kehidupan pasti tidak mendukung atau melawan Dewa Penghancur. Menemukannya, meyakinkannya untuk datang dan menghentikan Dewa Kehancuran. Itu adalah kunci terpenting. Hanya Dewi Kehidupan yang memiliki kekuatan untuk membuka segel ayah mertuaku. Dewa kupu-kupu sedang linglung, mata birunya yang terpesona dipenuhi dengan pikiran. Benda ini tidak bisa ditunda, ayo cepat lari. Kami harus pergi ke hutan kehidupan untuk menemukannya. Saya berharap dia akan ada di sana. Dewa emosi memegang Dewa kupu-kupu dan terbang ke langit. Tiba-tiba suara lembut tiba-tiba menyebar ke telinganya, Yuhao. Apa? Dewa emosi berpaling untuk melihatnya. Bibirnya tiba-tiba melengkung menjadi senyuman tipis. Dewa kupu-kupu berkata, jika suatu hari, kamu ingin melawan seluruh alam ilahi, aku akan bersamamu. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapinya sendirian. Tubuh Dewa emosi bergidik, dia agak tidak percaya, menatapnya. Wutong, Dewa kupu-kupu dengan lembut bersandar padanya. Jika kamu orang baik, aku akan menjadi istri orang baik. Kamu ingin menjadi orang jahat, aku akan menjadi istri orang jahat. Tidak peduli apapun, kita tidak akan pernah terpisah, bukan? Ya, Dewa emosi tersenyum. Jika Anda ingin menjadi orang baik, saya akan membantu Anda menjadi orang baik. Jika Anda ingin menjadi orang jahat, saya akan membiarkan Anda menggunakan ambisi buruk Anda pada saya. Kamu adalah orang jahat, Tang Wutong berkata dengan marah. Dewa emosi terkekeh. Bukankah kamu selalu mengatakan itu saat tidur? Kamu, perasaan hangat mengalir di antara mereka. Mereka buru-buru terbang menuju hutan kehidupan tempat tinggal Dewi Kehidupan. Dewa Penghancur adalah pelaksana hukum alam ilahi. Dia bisa menyatakan posisi Raja Dewa. Saat ini, dia mengendalikan pusat alam ilahi. Untuk seluruh alam ilahi, ini adalah kekuatan komando yang mengintimidasi. Bawahannya adalah 8 dewa tingkat pertama, yang sangat kuat di puncak alam ilahi. Setelah beberapa saat, ketika Dewa Kupu-kupu Tang Wutong merasa cemas menunggu lama, Rong Nian Bing akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Dia bergumam, tidak peduli seberapa keras aku berpikir. Kenapa aku hanya merasa Dewa Penghancur ini seperti diriku sebelumnya? Bahkan saya dipukuli sampai mati.
Saya masih tidak percaya ayah mertua licik Anda tahu bahwa dewa penghancur tidak puas dengannya dan dia tidak memiliki persiapan apapun. Itu tidak alam ilahi, tuanku. Dewa keserakahan berdiri dan membungkuk dengan hormat kepada dewa kehancuran. Dewa emosi berkata dengan nada rendah. Sudahkah kamu mempersiapkan dengan cermat? Dewa keserakahan mengangguk lalu berkata, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Kami telah menyiapkan 108 kolom kekuatan mental di alam ilahi selama tahun-tahun itu. Anda dapat menjalankan kendali Anda kapan saja. Mata merah God of Destruction sejenak mengeluarkan dua cahaya yang menakutkan. Destruktif intent miliknya mengalir deras di dalam matanya. Hari itu akhirnya tiba. Tentu saja, di bawah pimpinan saya, alam ilahi akan menjadi lebih kuat. Ikuti aku. Dewa kehancuran mengangkat lengan kanannya dan pintu cahaya tiba-tiba terbuka di samping lengannya. Mata kecil dewa keserakahan memancarkan cahaya keserakahan. Dia dengan cepat mengikuti dewa kehancuran, secara bersamaan memasuki gerbang cahaya. Satu langkah menuju kegelapan. Satu langkah menuju cahaya. Lingkungan menjadi lebih jelas, tapi itu tidak sama. Dewa keserakahan menemukan bahwa dia telah mengantar dewa kehancuran ke sebuah menara. Menara ini adalah tempat tertinggi di komite alam ilahi. Dewa keserakahan melihat sekeliling dan hanya menemukan lautan awan yang sangat luas. Semuanya agak kabur. Kecemasan melonjak di dalam hati dewa keserakahan. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa hanya 5 anggota komite alam ilahi yang memenuhi syarat untuk datang ke tempat ini. Tapi hari ini dewa kehancuran telah membawanya ke sini. Dia benar-benar tahu bahwa dewa kehancuran tidak akan memikirkan gagasan untuk mempromosikannya menjadi salah satu anggota komite alam ilahi. Faktanya, dia juga tidak memiliki kemampuan itu. Hanya jika dia berada di peringkat teratas, dia akan menggunakan kemampuan itu. Belum lagi, dia awalnya adalah dewa iblis. Menjadi anggota komite alam ilahi sangatlah sulit baginya. Tujuan dewa kehancuran membawa dewa keserakahan ke sini adalah untuk bersaksi. Dia ingin dewa keserakahan menyaksikan semua yang dia lakukan. Ini adalah momen yang akan dicatat dalam sejarah alam ilahi. Dewa kehancuran mengulurkan tangannya, dengan arogan mengangkat wajahnya ke langit, berteriak. Bum 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 di bawah pengaruh destruction intentnya, kolom cahaya ungu tua melesat ke langit dari tempatnya, segera menodai seluruh langit dengan warna ungu gelapnya. Dengan kecepatan yang luar biasa, cahaya ungu tua mulai meluas ke tempat yang jauh. Terjebak di dalam destruction intent yang mengguncang bumi, dewa keserakahan buru-buru berlutut. 7 cincin muncul di belakangnya, mengibarkan aureole emas untuk melindunginya. Sebagian besar langit tertutup awan hitam seluruhnya. Lampu listrik menyala satu persatu dari awan kabur. Dewa kehancuran perlahan membuka tangannya. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari dadanya, mengungkapkan kunci emas berbentuk bintang segi 8 yang diberikan Tangsan kepadanya. Cahaya keemasan yang lembut namun mulia bersinar. Lingkaran emas diam-diam menyebar. The Destruction Intent tiba-tiba tidak dapat terombang-ambing di bawah lingkaran cahaya yang menyebar. Setiap halo menelusuri kembali di belakang dewa kehancuran. Satu persatu, 9 lingkaran halo yang bertumpuk satu sama lain, disetel ke halo dewa yang terbaik. Huf, dewa kehancuran membuka mulutnya sedikit dan menghela nafas. Sesaat, udara di depannya sedikit berputar. Setiap sinar ungu tua datang dari segala arah dan berkumpul di depannya. Balok ini dibentuk menjadi busur, kemudian membentuk kristal ungu tua heksagonal yang sangat indah. Ini adalah lencana dewa kehancuran. Itu berada pada level yang sama dengan lencana dewa Asura yang diberikan Tangsan kepada dewa emosi. Dewa kehancuran memegang lencananya, perlahan menekannya ke kunci emas segi 8 itu. Kunci emas segi 8 segera berubah menjadi warna ungu tua. Lencana dewa kehancuran seperti permata, memasang kunci pusat alam ilahi.
Hanya 5 dewa agung dari komite alam ilahi yang dapat menggunakan lencana mereka untuk mengontrol pusat alam ilahi. Ketika warna ungu emas yang mengerikan itu beriak, seluruh alam ilahi menggigil. Suara mendengung kecil keluar. Destruction Inten ungu tua berkobar ke langit. Hanya dalam sekejap, ia menyerap lebih banyak napas yang merusak sehingga menjadi lebih tangguh. Pusat alam ilahi. Dengan maksud saya, buka. Dewa kehancuran berteriak, aureole ungu tua di depannya menyebar, berubah menjadi lingkaran cahaya ungu emas. Berbagai warna menyinari tirai tipis itu. Tuhanku, apakah kita perlu menangkap putri dewa laut dan dewa emosi terlebih dahulu? Dewa keserakahan berkata dengan suara rendah. Dewa laut, mereka semua memiliki dendam yang dalam padanya. Tetapi bahkan dewa kehancuran tidak berani menyakiti dewa laut. Dewa penghancur mengerang, sebuah peristiwa unik dalam sejarah akan terjadi, membuka babak baru untuk usaha keras kita. Bagaimana kita bisa diganggu oleh hal yang tidak masuk akal ini? Dia mengangkat lengan kanannya lalu menyentuhnya. Lingkaran cahaya ungu emas di atas secepat kilat. Hanya dalam waktu singkat, cahaya ungu keemasan muncul di tirai cahaya di atas. Pada saat yang sama kolom cahaya ungu emas dilepaskan ke balok yang lebih kecil dan dengan cepat dilepaskan dari komite alam ilahi. Setiap tandan cahaya keemasan yang berkilauan melesat secepat sambaran petir. Ini adalah pusat alam ilahi yang tangguh. Pusat alam ilahi dapat mengontrol hampir setiap masalah yang terjadi di alam ilahi. Setiap hierarki dapat mengendalikan alam ilahi melaluinya.